dan kemudian tidak dibantah sama sekali, dimengerti oleh Eliezer, ini adalah rangkaian kisah kronologis kejadian tersebut, memang versi Eliezer. Bisa saya bilang begitu, Kang Asep? Ya, yang pertama Mas Bayu, kita apresiasi ya kemarin bahwa konsistensi dari Eliezer dari mulai kejadian dia tidak nampak. Sebelum pengacaranya Mas Roni juga dia diam, ya. Kemudian dia mengakui pertobatan, mengakui kebenaran. Ya. Jadi konsistensi itu pertama. Di tengah Kenapa Anda konsentrasi pada konsekuensi ini? Karena dia justice kolaborator, Kang Asep? Ya itulah, kalau JC kita menilai sikap ini. Ada sikap pertobatan, menyatakan keberanian, sekali lagi kebenaran, karena kepatuhan, ketaatan dia terhadap pimpinannya. Bahasa yang menarik kemarin itu adalah, saya tunggu terlepas ini ya, salah seorang anggota, apalah seorang anggota melawan seorang jenderal. Jadi keberanian sifat kesatria dari barada ya, daripada seorang prawira yang tidak satria ya. Itu yang pertama. Kemudian ketika muncul di persidangan, saya juga apresiasi ke Mas Roni ya, bahwa langsung dia mengakui bahwa dakwaan benar, bahwa perbuatan itu ada. Cuman permasalahannya ada kata kunci. Itu dilakukan atas perintah. Itu yang menarik Mas Bayu. Dia mengakui melakukan, cuman dia jadi apalah seorang barada melawan seorang jenderal. Tidak mungkin. Ini Mas Roni yang tahu lah itu soal itu. Cuman kabar saksikan menarik itu. Yang kedua, ya inilah ya, hukum itu tidak bicara teknis yuridis, tapi taktik dan strategis yang dilakukan oleh pihak E, di samping mengakui kebenaran dengan segala nanti kekecualiannya, tapi fakta-fakta itu yang semua di dakwaan juga hampir sama, identik lah, tidak jauh berbeda, hanya peran yang berbeda. Nah, ketika peran ini dilakukan oleh E dan dinyatakan kemarin tidak menyatakan eksepsi itu hak ya Mas Bayu ya. Yang kalau eksepsi tidak digunakan secara hukum ya nggak ada masalah. Walaupun kemarin Mas Roni saya dengerin ya, dengan segala catatan. Tapi itu mungkin materi substansi nanti yang akan disampaikan oleh Mas Roni di pembelaan. Yang lebih menarik lagi Mas Bayu, dengan sikapnya itu, saya perhatikan ya, apresiasi publik begitu hebat ya terhadap ini. Karena mungkin pengakuan kejujuran, berani menyatakan kebenaran, di tengah bangsa Indonesia penuh kemunafikan, di tengah pemimpinnya tidak pernah mau mengakui kesalahan, tapi ada seorang barada, seorang rakyat kecil yang berani mengakui, dan itu dilakukan di persidangan. Bahkan minta maaf yang langsung dilakukan dengan, ya mungkin orang psikolog yang bisa membuktikan tangisan dan sebagainya, saya nggak ngerti ya. Cuma itu dilakukan oleh seorang barada yang mengakui atas dakwaan, terlepas dengan catatan nanti Mas Roni yang lebih tahu ya itu, saya kan. Terbayang poin-poin yang kemudian Kang Asep sampaikan dan kemarin kita saksikan bersama dalam persidangan yang memang terbuka kemarin ya untuk publik mengikutinya. Bung Roni, sama sekali eksepsi tidak diajukan, tetapi ada catatan. Artinya bisa kasih bocoran kepada kami, walaupun tidak substansial, tidak apa-apa begitu, itu nanti saja yang Anda akan sampaikan ketika pada saatnya begitu, pemeriksaan saksi dan lain-lain, ternyata itu masih ada, sebutlah walaupun mungkin seujung jari begitu, tapi ada keberatan-keberatan ternyata sebenarnya ya, dari dakwaan yang kemarin disampaikan. Bung Roni. Ya, Mas Bayu, jadi catatan kami itu terkait dengan mens rea, terkait niat ya, kehendak. Kan kemarin disampaikan oleh dakwaan jaksa turut menyatakan kehendak bersama Ferdi Sambo. Nah itu menjadi catatan kami salah satunya ya. Nah itulah nanti kita akan uji di persidangan dengan mens rea. Nah kami. Saya hanya memperjelas saja Bung Roni. Jadi artinya begini, kalau secara bersama-samanya, apakah Barada E itu betul-betul sejak awal memang terlibat atau di tengah-tengah lah kira-kira begitu. Nah hal-hal inilah yang nanti akan menjadi, itulah yang menjadi beberapa catatan-catatan begitu ya dari kuasa hukum Eliezer. Begitu ya? Betul Mas Bayu. Ya, apakah nanti sebagai sebuah, Anda juga mengatakan kemarin bahwa nanti akan menghadirkan saksi-saksi yang meringankan begitu. Dalam bayangan saya sebagai orang awam begitu, masih memungkinkankah Anda menghadirkan saksi-saksi ini sedemikian rupa yang betul-betul nanti
kan orangnya itu-itu aja menurut saya sebenarnya. Nah, saksi mana lagi yang nanti memungkinkan untuk bisa meringankan Eliezer, Bung Roni? Bisa kasih bayangan saya misalnya dari pihak mana tuh kira-kira yang memungkinkan bisa memberikan keterangan, kesaksian yang meringankan nantinya, walaupun mungkin tidak spesifik? Iya, kita akan datangkan ahli psikolog, kemudian ahli pidana, kemudian saksi yang meringankan, saksi karakter ya. Itu nanti menjelaskan mengenai klien saya seperti apa. Itu ada korelasinya semuanya. Iya, ya terbayang. Bahan pembelaan kami di persidangan. Oke. Mas Bayu. Ya, Kang Asep silakan. Bener, prediksi kita kan, ya. Ini pengacaranya ini tenang, dia menyimpan rahasia, menyimpan strategi. Ya. Kemarin Bung Roni bilang, Kang Asep udah bilang nih seperti ini. Silakan diulang, mumpung ada orangnya kan Kang, silakan. Ya, nggak apa-apa. Kita depan orangnya, saya nggak takut. Ya, Mas Roni saya nggak takut ngomong fakta. Gitu kan. Jadi dia tenang, kita menarik. Ya. Mas Roni katakan kan, ada mens rea. Itu yang penting Mas Bayu, dan dia simpen tuh Mas Rea. Untuk kehendak itu memang ini teknis yang memang disimpan, dia tidak dikeluarkan. Ini yang memang harus kita siap-siapkan Mas Bayu, kita bicarakan ke depan. Yeah. Artinya apa Mas Bayu ya? Tadi kan Mas Bayu tanya ya, bahwa seolah dakwaan itu dari cerita satu orang. Orang lupa ya di pihak lain itu. Alat bukti itu 5. Saksi itu 1. Nomor 1, bisa banyak. Tapi kalau satu lain tidak bertentangan, tidak konsisten, ngapain juga, itu bahasa hukumnya. Tapi kan dia ada keterangan ahli, ya, ada surat, ya, buat surat autentik dari keterangan balistik, forensik. Yang paling menarik kan apa? Dari balistik itu, katakanlah kan disangkal tuh di terdakwa sebelumnya. Tapi kan ada penembakan dari belakang. Nanti mungkin ahli balistik, ya, dan surat forensik itu akan bersesuaian, Mas Roni. Jadi diujinya konsistensinya kliennya Mas Roni ini akan diuji oleh bukti lain. Makanya digunakan oleh jaksa menjadi dakwaan dan diakui oleh Cuman yang lain mungkin menyangkal. Ini yang menarik nanti Mas Roni. Iya. Yang disampaikan oleh Mas Roni tadi mens rea. Jadi unsur kehendaknya itu nanti ya ini menarik nantilah kita bahas Mas, Mas Bayu. Ya, sedikit ya di sini ya Kang ya. Walaupun kita agak sedikit ini pertandingannya kalau sepak bola ini kan belum terjadi, tetapi saya jadi emang agak tertarik begitu di titik ini, walaupun saya bukan orang hukum dan hanya mengamati dari permukaan nih ketika ketemu Kang Asep dan Bung Roni. Kalau ada pasal yang kemudian menyebutkan ikut serta, artinya kan Eliezer juga ikut serta dalam tindak kejahatan tersebut. Apapun perannya, berapa besar atau kecil perannya, dia ikut serta. Apakah saya benar ketika mengatakan mau perannya kecil, kayak mau apa, atau apakah ini juga akan berpengaruh kalau dia tidak ikut di dalam niatnya sedemikian rupa, tetapi ikut serta menjadi punya peran begitu. Harian Kompas hari ini juga menyebut ada 2 peran begitu dari Eliezer. Nah, kesiapannya dan kemudian eksekusinya. Itu peran, sehingga kemudian kejahatan ini akhirnya terjadi. Ini akan mempengaruhi, Bung Roni, menurut Anda? Atau Anda tetap yakin bahwa mens rea ini bisa dipakai nanti dalam persidangan untuk meringankan atau bahkan mungkin membebaskan Eliezer, Bung Roni? Iya, Mas Bayu. Kami kan punya pembelaan ya. Iya. Kami punya pembelaan yang menurut kami bahwa hal-hal yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum itu bisa kita tangkis di persidangan. Dengan pembelaan kita kan, nanti dengan saksi yang kita ajukan, kemudian ahli yang kita ajukan. Jadi titik poin krusial yang tadi Mas Bayu sampaikan, itu sudah kita analisa. Sejak kita terima dakwaan. Terkait dengan dakwaan yang sudah kita terima kemarin kan menurut kami tidak ada hal substansial terkait formil ya. Makanya kami bermohon kepada majelis hakim supaya langsung masuk ke material pemeriksaan pembuktian.
Faktanya adalah klien saya mengakui, konsisten mengakui. Tetapi kita akan lakukan pembelaan itu pembuktian. Jadi kalau di eksepsi itu sudah masuk kepada pokok perkara, menurut saya tidak tepat ya. Sebenarnya harusnya di pembuktian. Tapi memang ada beberapa pengacara yang menggunakan eksepsi sebagai pembelaan mereka ya, coba menyampaikan terlebih dahulu agar hakim melihat kasus ini lebih jelas atau terpengaruh ya. Nah, itu kan strategi dari lawyer. Tapi rata-rata eksepsi itu ditolak, Mas Bayu. Ya, ya. Kalau kita secara gentle, klien saya secara gentle menerima dakwaan tersebut karena menurut kami sudah jelas. Karena mengenai formilnya, contohnya mengenai identitas dari klien saya sudah tidak ada yang salah, jadi ya. Kayak kita bilang, ayo kita masuk ke pembuktian. Oke, jadi segera saja ke sana. Kang Asep udah senyum-senyum tuh mendengarkan langkah-langkah ini. Silakan, Kang Asep. Kan kesaksian itu justru yang diminta oleh Mas Roni adalah Sambo dan PC duluan gitu. Itu yang menarik. Mungkin saya ditanyakan, Mas Roni jelaskan itu. Istilahnya jiwa kesatria turun, ayo langsung Sambo duluan sama PC yang beri kesaksian kan. Walaupun saya nggak tahu nanti Mas Roni yang jelaskan ruang sidang, saya tidak mengikuti enggak ya. Tapi kenapa juga majelis yang menentukan saksinya yang lain dulu? Padahal sepengetahuan saya yang memberikan dakwaan JPU, yang menghadirkan beban pembuktiannya ada JPU. Karena peristiwanya adalah pembunuhan, aktor intelektual yang dituduh disangka adalah si FS, harusnya menurut FS, bukan yang lain-lain. Yang lain sebenarnya tidak ada relevansinya. Kalau boleh saja Mas Roni, kenapa Mas Roni ya langsung meminta FS dan PC dan KMRE duluan diperiksa? Dan itu menarik bagi saya gitu kan. Jadi persidangan publik juga pengen tahu cerita yang lebih dulu gitu. Tapi aneh juga kenapa majelis malah menentukan saksi yang lain. Padahal pengetahuan saya, saksi itu dihadirkan JPU, terserah JPU. Dan saya menarik adalah justru ketika Mas Roni mengatakan, kami minta Sambo dihadirkan. Wah, itu hebat sekali. Tidak pernah ada terdakwa menantang. Begitu. Oke. Nah, berarti sebetulnya ini pengen langsung langsung dihadapkan saja mana cerita atau kisah yang sesungguhnya sedemikian rupa. Itu yang nanti kita tunggu. Tapi kalaupun tidak langsung bisa cross-check dengan terdakwa yang lain, terutama ketika mereka duduk sebagai saksi nanti terdakwa yang lain ini ketemu langsung dengan FS atau PC, tidak apa-apa, Bung Roni? Atau bagaimana? Ya, kemarin kan kita sudah bermohon kepada majelis hakim ya. Kami berharap bahwa permohonan kami diterima. Oke. Kemarin kan saya sampaikan, majelis sampaikan bahwa ini akan menjadi pertimbangan dari majelis. Ya, oke. Ya, mudah-mudahan itu, tapi terbayang bagi kita sekarang bagaimana yang sebetulnya diinginkan paling tidak dari kuasa hukum Eliezer untuk kemudian apa yang kemudian paling tidak ya Kang Asep, kita bersiap sebetulnya langsung kepada adegan utamanya. Saya bisa bilang begitu ya, kira-kira itulah yang kemudian diinginkan oleh Eliezer, to the point saja gitu kira-kira. Nah, itu yang kita tunggu. Tidak berlarut-larut maksudnya. Ya. Oke, terbayang. Siapa benar, siapa salah di sini kan kita mau langsung buktikan, kan? Ya, ini yang kemudian mudah-mudahan juga bisa kemudian dilihat oleh majelis hakim. Toh majelis hakimlah menentukan bagaimana rundown atau kelanjutannya dari yang akan dihadirkan. Kita jeda sebentar, kita harus jeda. Setelah ini kita akan kembali. Salah satunya dengan melihat terutama ke Kang Asep nanti, walaupun Bung Roni bisa juga menyampaikan, ternyata ada perhatian publik terhadap Eliezer. Berpengaruhkah ini nanti kepada para majelis hakim? Tetap bersama kami. Tahu gak sih, bekas botol plastik jenis PET ini nantinya bisa